Inilah film yang sudah lama kalian tunggu untuk kita breakdown. Film lanjutan dari mega franchise Monsterverse yang digarap oleh Warner Brothers Pictures yang mempertemukan dua titans populer dan punya banyak penggemar dari seluruh dunia. Pertemuan keduanya dianggap sebagai pertempuran terhebat yang akan tersaji di sepanjang franchise ini. Langsung saja, pagi-pagi bangunin si Otong. Nggak perlu ditagih lagi, inilah Godzilla vs Kong. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini disutradarai oleh Adam Wingard, dirilis pada tahun 2021 di mana jadwal penayangannya harus mundur yang seharusnya ditayangkan pada tahun 2020. Kembali dibintangi oleh Millie Bobby Brown sebagai Madison Russell, serta kembalinya Kyle Chandler sebagai Dr. Mark Russell. Juga ada Alexander Skarsgård sebagai Dr. Nathan Lin, Rebecca Hall sebagai Dr. Eileen Andrews, Brian Tyree Henry sebagai Bernie Hayes, Shun Oguri sebagai Kenji, sebagai Ren Serizawa, Isa Gonzalez sebagai Maya Simmons, serta ada Kelly Hotel sebagai Gia. Seperti biasa buat kalian yang belum sempat menonton film ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu biar kalian bisa menikmati filmnya secara utuh dengan cinema experience yang tentu saja lebih maksimal daripada hanya dengan mendengarkan saya bercerita. Mengambil latar waktu 5 tahun setelah pertarungan hebat antara Godzilla dan musuh bebuyutannya King Ghidorah dalam perebutan King of the Monsters. Kini Godzilla dan Kong menjadi dua titans yang aktif yang diketahui berkeliaran di permukaan bumi. Film ini dibuka dengan Kong yang terbangun di Skull Island. Dia membersihkan dirinya lalu mencabut sebuah pohon dan menjadikannya sebagai lembing. Setelah disamperin oleh Gia, seorang bocah tunarungu yang merupakan penduduk asli suku Iwi terakhir, Kong melemparkan batang pohon tersebut ke angkasa hingga terungkaplah kalau ternyata kini Kong sedang diisolasi dalam sebuah kubah besar milik Monarch yang mereka sebut dengan Kong Containment. Gia ini adalah satu-satunya yang dapat berkomunikasi dengan Kong menggunakan bahasa isyarat yang kini telah menjadi putri angkat Dr. Eileen Andrews. Kong sendiri berada di penangkaran, diisolasi dalam kubah heksagonal dengan tujuan untuk menghindarkannya bentrok dengan Godzilla yang kini telah menjadi King of the Monsters. Sementara itu, Bernie Hayes, seorang karyawan Apex Cybernetics dan juga merupakan seorang host podcast teori konspirasi Titans yang bernama Titans Truth Podcast. Dia berusaha menggali informasi yang lebih dalam lagi dan mendapati aktivitas mencurigakan di fasilitas Apex Cybernetics di Pensacola. Apex sendiri saat ini telah menjadi perusahaan tercanggih nomor 1 di muka bumi dengan penemuan-penemuan brilian terbarunya. Memanfaatkan statusnya sebagai karyawan Apex, Bernie akhirnya dengan mudah masuk ke dalam fasilitas tersebut. Di sana, dia mengganggu temannya yang sedang melakukan monitoring pekerjaan. Bernie lalu mengalihkan perhatian rekannya tersebut sehingga membuat Bernie kini bisa mencuri data-data konfidensial milik Apex yang mengungkap Apex sebenarnya sedang merencanakan sebuah proyek besar di Hong Kong. Tiba-tiba alarm berbunyi yang mengagetkan Bernie. Dia mengira telah dipergoki sedang mengakses data-data Apex, padahal ternyata itu merupakan alarm tanda Godzilla sedang mendekati fasilitas tersebut. Benar saja, Godzilla datang dan mengamuk menghancurkan fasilitas Apex di Pensacola tersebut yang membuat CEO Apex Cybernetics Walter Simmons dan ilmuwannya yang bernama Ren Serizawa segera meninggalkan tempat tersebut. Di ruangan tempat Bernie terciduk oleh petugas Apex pun juga tidak luput dari incaran atomic breath milik Godzilla hingga Bernie akhirnya bisa melihat sebuah perangkat yang menyerupai bola mata mekanik seperti yang dia temukan di layar monitor sebelumnya. Godzilla sendiri akhirnya menghancurkan semua fasilitas Apex tersebut lalu meninggalkan kota hingga membuat kini Godzilla dianggap sudah tidak lagi menjadi pelindung, melainkan sebuah ancaman besar bagi umat manusia. Keesokan harinya, Madison Russell yang rutin mendengarkan podcast milik Bernie malah menjadi penasaran dan ingin mencari tahu apa penyebab Godzilla menyerang Apex dan sejumlah serangan lainnya yang telah terjadi di berbagai belahan bumi. Dia mendatangi ayahnya yang kini menjadi direktur Monarch. Mark Russell sendiri malah tidak peduli dengan anggapan anaknya Madison Russell karena menganggap perubahan sikap Godzilla sebenarnya sama saja dengan manusia yang bisa berubah kapan saja. Madison Russell akhirnya mengajak temannya Josh Valentine untuk mencari Bernie. Dengan menggunakan sebuah van, mereka tiba di sebuah minimarket di mana si pemilik toko akhirnya bersedia memberitahu alamat Bernie setelah disogok oleh Josh. What are you doing? Oh, you mean
Bernie. Mereka berdua pun akhirnya menemui Bernie di sebuah ruangan bawah tanah. Awalnya mereka tidak diperbolehkan masuk oleh Bernie, namun setelah Madison memperkenalkan diri dan menyebut nama orang tuanya, Bernie pun akhirnya menemui mereka karena Bernie mengenal baik ibu Madison, yaitu Emma Russell yang telah tewas dalam film Godzilla King of the Monsters. Mereka bertiga lalu menuju ke sebuah kafe mendiskusikan mengenai aksi Godzilla yang menyerang Apex. Madison meyakini ada yang membuat Godzilla merasa terganggu hingga akhirnya menyerang fasilitas Apex di Pensacola dan beberapa serangan lainnya. Bernie sendiri mengungkap apa yang dia dapatkan di Apex sebelum penyerangan Godzilla, yaitu sebuah proyek besar yang sedang dikerjakan Apex di Hong Kong, dan kemungkinan itulah yang membuat Godzilla menjadi buas mengamuk menyerang Apex. Bernie juga menceritakan mengenai benda yang menyerupai bola mata mekanik raksasa yang dilihat pada saat setelah penyerangan. My father works for Monarch and my mother was... Emma Russell, right? Sementara itu, di Denham University, Walter Simmons dan Ren Serizawa menemui Dr. Nathan Lin yang merupakan mantan ilmuwan Monarch karena tertarik dengan buku karangan Nathan Lin yang membahas mengenai Hollow Earth. Walter lalu meminta Nathan untuk membimbing mereka menuju Hollow Earth untuk mendapatkan sebuah sampel energi besar dengan tujuan untuk membentuk sistem pertahanan dari serangan Godzilla yang nantinya diyakini bisa menyelamatkan umat manusia dari amukan Titans tersebut. Awalnya Nathan Lin menolak karena di Hollow Earth gravitasi bumi berbalik dan mustahil bisa selamat dari perputaran gravitasi tersebut. Walter akhirnya memperlihatkan sebuah holografik kendaraan ciptaan Apex yang sudah diuji coba bisa selamat dari perubahan gravitasi apapun yang akan mereka gunakan nantinya menuju Hollow Earth, yaitu HEAV, Hollow Earth Aerial Vehicles. Akhirnya Nathan Lin pun setuju untuk ikut dalam misi tersebut dan berencana untuk mengajak Dr. Eileen Andrews. I need your help to find it. Nathan pun menuju Skull Island untuk menemui mantan rekannya tersebut dan meyakinkannya untuk membawa Kong kembali ke Hollow Earth yang mereka yakini sebagai habitat Kong yang sebenarnya. Awalnya, Eileen ragu karena dia takut Kong akan kehilangan kendali dan melukai para warga dan merusak bangunan. Namun, Nathan Lin tidak berhenti meyakinkan Eileen bahwa Kong membutuhkan rumah baru, di mana containment di Skull Island semakin rentan dan tidak mampu menampungnya lagi karena ukuran tubuh Kong yang terus membesar. Eileen pun akhirnya setuju, meski Jia khawatir terhadap Kong. Di sini akhirnya terungkap bahwa tujuan utama Nathan Lin sebenarnya adalah bukan untuk membawa Kong kembali ke habitatnya, melainkan karena kepentingan Apex, yaitu menjadikan Kong sebagai navigator mereka menuju ke Hollow Earth. Okay. Yes, all right. But when it comes to Kong, what I say goes. Jia, Nathan, Eileen, dan tim Apex yang dipimpin oleh Maya Simmons yang merupakan putri dari Walter Simmons akhirnya menggunakan kapal tongkang raksasa untuk membawa Kong yang telah dirantai dan dibius menuju ke Hollow Earth. Tujuan perjalanan mereka adalah menuju ke Antartika yang merupakan salah satu pintu masuk menuju ke Hollow Earth. Malam hari pun tiba. Di tengah hujan deras, Jia keluar menemui Kong untuk menyapanya dan menenangkannya. Melihat hal tersebut, Eileen menjadi khawatir dan bergegas menemui Jia. Jia pun menjelaskan bahwa Kong sebenarnya sedang sedih. Sementara Kong akhirnya mengungkap dengan memberikan isyarat kepada mereka bahwa dia ingin pulang ke rumahnya. Eileen pun akhirnya terkejut karena ternyata Kong bisa berkomunikasi dengan mereka. Did the monkey just talk? Keesokan paginya, Kong sedang sarapan ikan segar. Eileen menyesalkan Jia karena tidak pernah memberitahunya mengenai Kong yang dapat berkomunikasi dengan manusia. Namun Jia menegaskan Kong melarangnya. Eileen lalu menemui Nathan Lin dan menjelaskan bahwa sebenarnya Jia sudah diadopsi sejak Skull Island diselimuti badai yang membuat iklim di Skull Island menjadi tidak stabil. Semua penduduk asli suku Iwi akhirnya tewas kecuali Jia yang diselamatkan oleh Kong. Tiba-tiba Jia merasakan getaran di kapal tersebut dan bergegas menemui Eileen untuk memberitahunya bahwa Godzilla sedang menuju ke arah mereka. Sementara Kong rupanya sudah berusaha melepaskan rantai yang membelenggunya. Then dump him, dump the monkey. How about we throw you off instead, huh? Godzilla pun akhirnya disambit dengan rentetan tembakan serta serangan udara. Namun upaya tersebut sia-sia. Eileen lalu meminta kepada Nathan untuk melepaskan Kong. Namun Nathan menolak karena khawatir Kong akan kabur. Godzilla akhirnya tiba dan menghancurkan satu persatu kapal tersebut, lalu menyerang Kong dengan uppercut hingga membuat kapal terbalik.
Karena terdesak, Nathan Lin akhirnya berubah pikiran dan memutuskan untuk segera melepas rantai Kong. Kong pun akhirnya melompati kapal lainnya untuk menantang Godzilla. Pertarungan singkat pun terjadi hingga akhirnya Godzilla menyerangnya dengan atomic breath-nya. Namun Kong berhasil menghindar dengan menyebur kembali ke laut. Godzilla kembali mendekatinya dan malah berhasil menariknya hingga ke dasar laut. Aileen lalu berinisiatif untuk membantu Kong dengan meminta timnya melepaskan tembakan rudal ke dasar laut. Dan ledakannya ternyata berhasil membuat Godzilla mengalami disorientasi, membuat Kong bisa kabur dan kembali muncul ke permukaan. Mereka lalu memutuskan untuk mundur dari pertarungan dengan mengelabui Godzilla, menonaktifkan semua mesin kapal hingga Godzilla berpikir Kong dan pasukan Apex sudah kalah. Menyadari Godzilla akan kembali datang untuk Kong, tim akhirnya mengubah rencana mereka dengan menerbangkan Kong ke titik masuk Hollow Earth di Antartika. Sementara itu, Bernie Hayes, Madison Russell, dan Josh Valentine akhirnya menyelinap ke pangkalan Apex yang sudah rusak akibat serangan Godzilla. Bernie membawa mereka ke ruangan di mana dia melihat bola mata mekanik. Namun sesampainya di sana, benda tersebut ternyata sudah menghilang. Madison lalu menemukan sebuah lift rahasia yang membawa mereka jauh ke sebuah ruangan lain di bawah tanah. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan suara seseorang yang membuat mereka bersembunyi dan malah tidak sengaja terkunci dalam sebuah wadah yang berisi telur Skullcrawler. Wadah tersebut ternyata akan segera dikirim menuju Hong Kong melalui terowongan bawah tanah dengan kecepatan penuh. Oh my God. Di Antartika, di mana disinilah tempat Ghidorah awalnya dibekukan, Kong tidak percaya Hollow Earth adalah rumahnya. Nathan Lin lalu menemui Aileen dan Jia untuk mengelabui Kong bahwa spesiesnya mungkin masih berada di Hollow Earth. Kong akhirnya setuju untuk masuk ke sana dan seluruh tim pun menyusulnya menggunakan HIV. Setelah melalui medan anti-gravitasi yang sangat ekstrim, akhirnya mereka berhasil tiba di Hollow Earth dengan selamat. Di sana mereka menemukan ekosistem yang mirip dengan Skull Island. Tiba-tiba, seekor Warbats atau Nozuki muncul dan menghancurkan salah satu HIV. Sementara, Kong yang mendengarkan ledakan tersebut berbalik dan menghempas Warbats tersebut. Seekor Nozuki lainnya muncul dan menyerang Kong dengan melilit tubuhnya. Nathan lalu memerintahkan timnya untuk membantu Kong dan membuatnya berhasil melepaskan diri dan membunuh musuhnya tersebut. Kong terus berlari seakan dia tahu kemana dia akan pergi. Saat melintasi landscape, Kong dan tim akhirnya tiba di inti Hollow Earth. Pada saat membuka gerbang, Kong menemukan ruangan tahta leluhur spesies Kong yang menggambarkan sebuah perang kuno spesiesnya dengan spesies leluhur Godzilla. Kong juga menemukan kapak yang tertancap di salah satu tengkorak Godzilla yang terbuat dari dorsal punggung Godzilla lain sebelumnya. Kong pun akhirnya duduk di singgasananya. Di fasilitas Apex di Hong Kong, Bernie, Madison, dan Josh akhirnya tiba. Mereka tanpa sadar berada di sebuah ruangan misterius yang mengungkap sebenarnya Apex kini sedang mengerjakan proyek Mecha Godzilla, versi mekanis dari Godzilla yang dikendalikan secara telepati oleh Ren Serizawa melalui sebuah perangkat superkomputer hidup yang dijadikan sebagai interface untuk mengontrol Mecha Godzilla dan juga pengembangan jaringan saraf Ghidorah yang berasal dari kepalanya yang terpenggal dan telah diambil alih oleh Apex melalui Alan Jonah yang terlihat di post-credit scene Godzilla King of the Monsters. Seekor Skullcrawler pun akhirnya dilepaskan, membuat panik Bernie dan kawan-kawan yang berhasil bersembunyi di sebuah bunker dan seketika itu juga Mecha Godzilla membunuh Skullcrawler dengan menggunakan Proton Scream-nya. Uji coba tersebut harus terhenti karena keterbatasan pasokan catu daya. Akhirnya terungkaplah kalau ternyata Walter Simmons, CEO dari Apex ini sebenarnya bermaksud untuk menggunakan kekuatan sumber energi di Hollow Earth yang berada di dunia bawah tanah yang ada di bawah bumi dan menjadi rumah rahasia para Titans untuk mengatasi keterbatasan daya atau tenaga dari Mecha Godzilla. Di sini pula lah Madison Russell yakin bahwa selama ini Godzilla mengamuk karena Apex memang berusaha menggantikan posisinya.
Bernie dan kawan-kawan akhirnya mencoba mencari jalan keluar, namun tidak disangka mereka malah salah masuk ruangan dan menemukan tengkorak kepala milik Ghidorah serta Ren Serizawa yang berada di dalamnya sedang mengontrol Mechagodzilla. Dari lautan, Godzilla memutar haluannya menuju ke Hong Kong setelah merasakan energi dari Mechagodzilla dan warga Hong Kong pun segera dievakuasi. Kembali ke Hollow Earth, kapak milik Kong tiba-tiba mengeluarkan cahaya biru yang menandakan kapak tersebut sedang terisi tenaga. Kong lalu meletakkan kapak tersebut di permukaan tanah dan tiba-tiba cahaya biru di permukaan tanah menyala mengelilingi singgasananya memperlihatkan gambaran Godzilla. Sementara itu, setibanya di Hong Kong, Godzilla malah merasakan energi yang dibangkitkan Kong yang berada di Hollow Earth tepat di bawahnya. Godzilla pun menembakkan atomic breath-nya hingga membuat lubang menuju Hollow Earth. Di sana, Maya Simmons memerintahkan pasukannya untuk mengambil ekstrak energi dari permukaan tanah di sekitar singgasana Kong dan mengupload datanya kepada Walter untuk digunakan mengaktifkan Mechagodzilla. Meskipun ilmuwannya tersebut adalah anak dari Dr. Ishiro Serizawa yang menyimpan kebencian terhadap Godzilla yang dianggap telah menewaskan ayahnya, seperti yang terlihat dalam film Godzilla King of the Monsters, Ren Serizawa malah memperingatkan Walter untuk tidak terburu-buru mengaktifkan Mechagodzilla karena mereka belum menguji sumber energi dari Hollow Earth yang baru ini. Namun, Walter Simmons mengabaikan peringatan Ren Serizawa tersebut dan memerintahkannya untuk segera mengaktifkan Mechagodzilla mengingat Godzilla kini sudah berada di Hong Kong. Kembali ke Hollow Earth, di sini Aileen akhirnya menyadari tujuan Maya dan Apex yang menyadari hanya memanfaatkan Kong agar menuntun mereka sampai ke tempat tersebut untuk mengambil sampel energi dari Hollow Earth. Di saat Maya Simmons dan Nathan Lin yang bersama dengan Aileen terlibat konfrontasi, Atomic Breath Godzilla akhirnya menembus lapisan langit-langit ruangan tersebut, membuat puluhan Hellhawk beterbangan menghindari dan mulai memangsa pasukan Apex. Setelah berhasil mengunggah sampel energinya, Maya bergegas bersama timnya memutuskan meninggalkan tempat tersebut. Namun Kong berhasil menangkap Hive yang dia kendarai dan akhirnya meledakkannya. Kong lalu mengambil kapaknya, bergegas menelusuri lubang tersebut yang tercipta akibat Atomic Breath milik Godzilla menuju ke Hong Kong, lalu diikuti oleh Nathan Lin, Jia, dan Aileen menggunakan Hive-nya. Sementara itu, penelusuran Madison Russell, Bernie, dan juga Josh Valentine terus berlanjut di fasilitas Apex di Hong Kong. Dan kini, mereka malah berada di fasilitas control room di mana mereka akhirnya kedapatan dan tertangkap oleh petugas. Sementara di tengah kota, Kong akhirnya muncul dan memulai kembali rematch melawan Godzilla. Pertarungan hebat yang menyebabkan begitu banyak fasilitas rusak dan membuat Kong menggunakan kapaknya berhasil melumpuhkan Godzilla untuk sementara waktu. Skor 1-1 untuk kedua Titans ini. Tidak lama kemudian, Godzilla kembali bangkit dan kini Kong yang sudah kehilangan kapaknya yang telah terhempas sebelumnya harus kembali berjuang untuk melumpuhkan King of the Monsters. Sayangnya, pertarungan ini akhirnya dimenangkan oleh Godzilla yang berhasil melumpuhkan Kong, membuat dislokasi pada tulang bahunya dan Kong pun akhirnya tidak sadarkan diri. Kembali ke Apex, Bernie dan kawan-kawan kini dibawa untuk menghadap kepada Walter Simmons, di mana Ren Serizawa akhirnya mengaktifkan Mechagodzilla. Apa yang dikhawatirkan oleh Ren ternyata benar terjadi. Mechagodzilla menjadi kacau di bawah pengaruh sumber energi dan jaringan saraf kesadaran Ghidorah dan malah menyetrum Ren hingga dia tidak sadarkan diri. Pada saat itu juga, Mechagodzilla akhirnya hilang kendali lalu membunuh Walter Simmons yang sedang memamerkan temuannya ini kepada Bernie dan kawan-kawan. Mechagodzilla kemudian muncul dari dasar Victoria Peak untuk menyerang kota. Godzilla yang hendak pergi setelah menang melawan Kong malah melihat kekacauan yang dibuat oleh Mechagodzilla. Pertarungan baru kini akhirnya terjadi antara Godzilla menghadapi Mechagodzilla. Di saat Godzilla kini sudah kehilangan banyak tenaga setelah meladeni Kong. Godzilla pun akhirnya dibuat kewalahan menghadapi Mechagodzilla yang dipenuhi dengan senjata dan teknologi canggih. Di sisi lain, Nathan, Aileen, dan Jia menemui Kong yang terbaring tidak sadarkan diri dan detak jantungnya melemah. Aileen lalu menyarankan Nathan untuk memberikan daya kejut yang besar untuk menyadarkan Kong kembali. Nathan pun memanfaatkan Hive dengan meledakkannya dan usahanya pun berhasil. Kong kini kembali sadar dan diyakinkan oleh Jia bahwa Godzilla bukanlah musuh, melainkan Mechagodzilla. Kong lalu bergegas menyembuhkan dislokasi tulang di bahunya dan bergabung di medan pertempuran untuk menyelamatkan Godzilla yang hampir saja tewas
tewas oleh Proton Scream Mechagodzilla. Kong dan Godzilla pun kini bekerja sama untuk mengalahkan Mechagodzilla, meski tetap saja mereka kewalahan. Kembali ke fasilitas Apex, Bernie dan Josh berusaha mematikan mesin yang mengontrol mecha. Sementara, Madison Russell menghubungi ayahnya dan mengabarkan kalau dirinya kini berada di Hong Kong di fasilitas Apex. Sayangnya, sebagian besar waktu Bernie dan Josh habis terbuang dengan adu bacot. Bernie lalu mengeluarkan sebotol minumannya untuk menenangkan diri, namun Josh malah merebutnya dan menumpahkan minuman tersebut ke mesin yang membuat mesin kontrol mecha tersebut mengalami kerusakan. Di saat yang sama, ternyata aksi Josh tersebut menyelamatkan Kong dari serangan lengan mekanik milik Mechagodzilla yang tiba-tiba terhenti. Melihat Kong memegang kapaknya, Godzilla menembakkan atomic breath-nya yang membuat kapak Kong tersebut kembali terisi energi. Dan akhirnya Kong berhasil mematahkan kedua lengan Mecha dan mengakhiri pertarungan dengan memisahkan kepala Mechagodzilla dari badannya. Pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Kong dan Godzilla. Seluruh warga menyambut kemenangan Titans favorit mereka tersebut dengan sukacita. Nathan, Aileen, dan Gia duduk bersama di antara puing-puing bangunan, sementara Madison Russell bersatu kembali dengan ayahnya Mark Russell dan memperkenalkannya kepada Josh dan Bernie, yang malah bertanya kepada Mark apakah suatu saat nanti bisa mengundangnya di podcastnya. Momen kebahagiaan tersebut kembali terganggu oleh raungan Godzilla yang disambut oleh Kong dengan mengangkat kapaknya. Namun rupanya itu bukan sebuah pertarungan baru, melainkan sebuah pengakuan bahwa mereka berdua adalah sekutu dan sekaligus mengakhiri perseteruan klasik di antara kedua ras mereka yang sudah berlangsung sejak lama. Godzilla pun akhirnya meninggalkan Hong Kong kembali ke lautan. Beberapa waktu kemudian, Nathan Lin, Aileen Andrews, dan Gia mengawasi Kong dari sebuah pos pengamatan Monarch yang terbaru yang sekarang sudah menghuni Hollow Earth. Kong pun akhirnya memberi isyarat kepada Gia bahwa disinilah sebenarnya rumah dan kerajaannya. Godzilla vs Kong adalah salah satu film yang paling dinanti kehadirannya pada tahun 2021 ini. Setelah mengalami penundaan penayangan, film ini akhirnya hadir di era pandemik secara premier online dan bioskop. Beruntung di Indonesia kita bisa menyaksikannya secara langsung di bioskop. Film yang menghadirkan begitu banyak kejutan menarik, bukan hanya dari segi plot yang menyajikan pertarungan epik antara dua ikon besar Monsterverse, melainkan penyajian visual efek yang sangat halus dan sangat memanjakan mata. Penelusuran peradaban di dalam perut bumi merupakan salah satu kejutan yang paling ditunggu. Meskipun sebenarnya kita pernah menyaksikannya dalam film Journey to the Center of the Earth yang diadaptasi dari buku karangan Jules Verne. Inilah yang menjadi alasan kuat kenapa selama ini para Titans tidak terdeteksi keberadaannya di muka bumi. Hollow Earth menjadi rumah mereka yang jauh dari jangkauan manusia. Sekarang waktunya kita menguraikan beberapa detail menarik dan callback yang tersaji di dalam film Godzilla vs Kong ini. Montase pembuka menggambarkan rutinitas pagi Kong yang berada di Skull Island. Meskipun dia berada di Kongtainment. Kong yang mengantuk baru bangun dari tidur siangnya menguap meregangkan tubuh sampai menggaruk bokongnya. Entah disengaja atau tidak, sepertinya ini merupakan sebuah penghormatan yang memperlihatkan adegan serupa dalam film Shrek. Kredit pembuka juga menghadirkan beberapa detail menarik seperti penggambaran kisah perseteruan klasik antara leluhur Kong dan leluhur Godzilla. Menariknya, nama dari pemeran yang bergabung dalam film ini memasukkan kalimat yang cenderung menggambarkan peran sang karakter tersebut di dalam film secara keseluruhan. Seperti misalnya Brian Tyree Henry yang kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, sebelum kalimat lainnya ditutup, mengungkap bahwa rahasia yang tidak terungkap akan diungkapkan oleh Brian Tyree Henry dan sesama para pencari kebenaran. Berikutnya adalah Millie Bobby Brown. Dimasukkannya Millie Bobby Brown akan sangat membantu dalam misi pencarian. Alexander Skarsgård perlu membuktikan keberadaan Hollow Earth untuk memperbaiki reputasinya yang ternodai. Berikutnya banyak penjelajah yang berusaha untuk membuktikan koneksi tersebut, di mana Isa Gonzalez dan banyak yang tewas, di mana ini menggambarkan nasib yang diterima oleh karakter yang diperankan oleh Isa Gonzalez, yaitu Maya Simmons, akhirnya tewas di ending film ini. Teori mengenai Hollow Earth sendiri sebenarnya pertama kali diungkap oleh Houston Brooks, salah satu karakter yang ada dalam Kong Skull Island. The bedrock is practically hollow. It's called the Hollow Earth theory.
Randa hired me because I wrote a paper. Juga terdapat sebuah Easter eggs yang memperlihatkan karakter William Randa pada tahun 1973, di mana ini adalah misi yang mereka lakukan untuk menelusuri Skull Island. Montase pembuka ini juga memberikan kita gambaran mengenai statistik kedua Titans yang bakalan bertarung di film ini. Godzilla diperlihatkan memiliki tinggi 393 kaki dengan beratnya 164.000 tons. Sementara berbanding terbalik dengan Kong yang kelihatannya jauh lebih kecil, yang justru lebih sesuai dengan penggambaran statistiknya ketika dia masih hidup dalam film Kong Skull Island yang mengambil latar waktu pada tahun 1973. Di sini digambarkan statistik Kong memiliki tinggi 104 kaki dengan berat 158 ton. Sebuah poster resmi untuk Godzilla vs Kong akhirnya mencantumkan tinggi badannya yang sebenarnya pada saat ini, dan ini justru lebih seimbang agar membuat pertarungan mereka berdua menjadi semakin menarik. Adam Wingard juga memasukkan dalam kredit pembuka ini sebuah bracket turnamen yang memperlihatkan perjalanan pertemuan kedua Titans ini. Ada begitu banyak statistik terperinci yang dihadirkan dalam perjalanan mereka, seperti lawan yang dihadapi oleh Godzilla hingga menjadi King of the Monsters serta lawan yang dihadapi oleh Kong. Madison Russell menjadi penggemar berat dari podcast Titan Truth yang dibawakan oleh Barney, di mana terlihat di layar monitornya dia menjelajahi situs web yang menawarkan beberapa judul episode terbaru dari podcast tersebut. Salah satu di antaranya cukup menarik perhatian, yaitu Mothra Pregnancy Theory. Ini adalah sebuah episode yang lebih fokus membahas mengenai Titans mana yang menjadi ayah dari kehamilan Mothra tersebut. Dalam film Godzilla King of the Monsters memang banyak referensi yang mengarah kepada masa depan Monsterverse yang terungkap dalam kredit penutup film tersebut, di mana telur dari Mothra ditemukan setelah Mothra terbunuh. Sayangnya kita tidak bisa mendengarkan teori dari Bernie mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap telur tersebut. Kalau dilihat dari film sebelumnya, Godzilla dan Mothra bekerja sama untuk mengalahkan King Ghidorah. Mungkinkah film berikutnya akan mengungkap kelahiran hibrida Godzilla Mothra? Misi pemindahan Kong menuju ke Antartika, salah satu pintu menuju Hollow Earth, merupakan misi yang sangat berat. Jalur laut ternyata bukan jalur yang aman untuk melaksanakan misi tersebut, karena ada Godzilla yang dapat merasakan keberadaan Kong di habitatnya yang sebenarnya. Setelah bentrokan sengit yang terjadi di antara dua Titans ini di laut, maka para manusia harus menggunakan cara lain untuk memindahkannya, menghindari bentrokan selanjutnya untuk terjadi, dan transportasi udara merupakan satu-satunya alternatif yang bisa digunakan. Nah, adegan ini sebenarnya merupakan sebuah callback dari film King Kong vs Godzilla, di mana Kong juga dibawa ke lokasi Godzilla melalui jalur udara untuk meladeni pertempuran terakhirnya melawan Godzilla. Adegan yang sama kembali terjadi dalam film King Kong Escapes yang dirilis pada tahun 1967. Sebotol minuman whisky yang dibawa oleh Bernie Hayes, sang ahli teori konspirasi untuk film Godzilla vs Kong ini, juga ternyata menyimpan sebuah Easter eggs. Bernie menyebutnya sebagai Kazunari Single Malt Whiskey, yang mana ini merupakan referensi untuk Kazunari Mori, yang merupakan aktor yang memerankan Mechagodzilla dalam film Godzilla vs Mechagodzilla yang dirilis pada tahun 1974 dan Terror of Mechagodzilla pada tahun 1975. Dalam pertemuannya di sebuah kafe antara Bernie Hayes, Madison Russell, dan Josh Valentine, di belakang mereka terdapat sebuah logo yang tentu saja tidak asing. Itu merupakan logo Legendary Pictures, yang merupakan rumah produksi yang menggarap film Godzilla vs Kong ini. Dr. Nathan Lane sendiri merupakan salah satu karakter yang penting untuk film ini, di mana dialah yang mencetuskan teori mengenai Hollow Earth melalui buku yang dia cetak. Hipotesis ini menyatakan bahwa ada bagian dari planet bumi di bawah permukaan planet yang sebenarnya layak huni, dan itu merupakan rumah bagi para Titans di masa lalu. Teori tersebut akhirnya terkonfirmasi ketika tim ekspedisi menemani Kong dalam perjalanan menuju ke Hollow Earth. Sang kera raksasa menemukan sidik jari raksasa yang terpampang di dinding Hollow Earth tersebut. Bekas telapak tangan ini akhirnya mengkonfirmasi teori tersebut benar. Para Titans memang menjadikan Center of the Earth atau Hollow Earth ini menjadi rumah mereka di masa lalu. Bekas tangan tersebut bukan satu-satunya bukti yang ditemukan dalam perjalanan Kong menuju Hollow Earth. Dia juga mendapatkan sebuah senjata kuno yang berupa kapak yang terbuat dari dorsal Godzilla. Ini sekaligus membuktikan bahwa di masa lalu memang terjadi perseteruan klasik antara leluhur Kong dan leluhur Godzilla. Dan ini sudah tergambar di kredit pembuka dari film ini. Setelah mengarungi perjalanannya ke Hollow Earth, Kong akhirnya kembali ke permukaan untuk meladeni Godzilla dalam pertarungan lanjutan. Di satu titik, Kong akhirnya memasuki
memasukkan gagang kapak yang dimilikinya ke tenggorokan Godzilla. Sebenarnya ini merupakan adegan callback dari film King Kong vs Godzilla yang dirilis pada tahun 1962, di mana Kong mencabut sebatang pohon dari tanah dan memasukkannya ke dalam mulut Godzilla. Bukan hanya itu yang menjadi satu-satunya adegan klasik yang dimasukkan ke dalam film era modern ini. Di titik lain dalam pertarungan mereka, Kong menangkap rahang dari kadal raksasa tersebut dan berusaha untuk mematahkannya. Ini juga merupakan salah satu referensi momen dari King Kong yang dirilis pada tahun 1933, di mana Kong menyelamatkan seorang gadis dari serangan Tyrannosaurus Rex yang menggunakan manuver yang sama seperti yang dilakukan oleh Kong terhadap Godzilla ini. Beralih ke Mechagodzilla, di mana dalam uji cobanya dia membunuh Skullcrawler dengan sebuah gerakan yang kita kenal dengan Kiss of Death. Gerakan ini sebenarnya adalah gerakan yang dilakukan oleh Godzilla ketika membunuh Muto, yang terlihat dalam film Godzilla yang dirilis pada tahun 2014. Ketika pertarungan berujung kepada kekalahan Kong, Dr. Nathan Lin akhirnya mengingat kalimat yang diungkap oleh Maya Simmons di awal pertemuan mereka, di mana Hive memiliki teknologi tinggi yang dapat menghasilkan daya yang cukup untuk menerangi Vegas selama seminggu, dan dia akhirnya membuat defibrilator untuk Kong agar kembali membangkitkannya. Nah, adegan yang sama juga terjadi dalam film King Kong vs Godzilla, namun di sana Kong kembali dibangkitkan setelah terkena badai petir yang membuatnya terkejut dan kembali berdiri. Dan puncak pertarungan ronde kedua antara Kong dan Godzilla, di mana dimenangkan oleh Kong setelah menghajar Godzilla dengan kapaknya, merupakan sebuah callback yang mungkin menjadi salah satu favorit kalian, mengingatkan kita kepada pertarungan Mad Titan Thanos ketika dihajar dengan Stormbreaker oleh Thor di Marvel Cinematic Universe. Dan yang terakhir, kita sepertinya harus menyebutkan Titans apa saja yang dimunculkan di film terbaru Monsterverse ini. Tentu saja selain Godzilla, Kong, dan Mechagodzilla. Yang pertama ada Skullcrawlers yang dimanfaatkan oleh Apex Cybernetics untuk dijadikan uji coba Mechagodzilla. Berikutnya ada Skull Islandir, Titan mamalia yang pertama kali muncul dalam film Kong Skull Island dan kembali muncul di awal film ini ketika Kong memulai rutinitas paginya. Berikutnya ada Psycho Vulture alias Leaf Wing, juga pertama kali muncul dalam film Kong Skull Island, lalu kembali dimunculkan di film ini yang juga terlihat dalam Kong Containment serta di habitat mereka yang sebenarnya di Hollow Earth. Selanjutnya ada Hollow Earth Lizard yang merupakan reptil predator bawah tanah yang berkeliaran di dataran berbatuan Hollow Earth. Ini merupakan debut dari kaiju yang satu ini di film Godzilla vs Kong, di mana dia terlihat di Hollow Earth dan memangsa Rock Critter. Rock Critter sendiri juga merupakan Titans baru yang dimunculkan dalam film ini. Berikutnya ada Hellhawk yang menyerupai kelelawar raksasa namun dengan kepalanya yang menyerupai Vulture. Film ini pula lah yang menjadi debut Titans yang satu ini, yang pertama kali terlihat bertengger di benteng Kong dalam Hollow Earth. Dan Titans terakhir yang kalian lihat di sepanjang film ini adalah Warbats atau yang juga dikenal sebagai Nozuki, yang menyerupai ular reptil raksasa yang berwarna keabu-abuan dan dilengkapi dengan dua sayap membran merahnya yang memiliki duri-duri yang panjang. Mereka merupakan makhluk asli dari Hollow Earth yang terlihat dihadapi oleh Kong untuk melindungi Hive dari serangan Nozuki ini. Nah, itu dia beberapa detail menarik dari film Godzilla vs Kong yang dirilis beberapa bulan yang lalu. Kalau kalian punya detail menarik lainnya, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.